Izin memperkenalkan diri, nama Yosi Cesar Alvarisi, ASP dari LRT Jakarta atau awak sarana perkeretaapian LRT Jakarta. Bekerja di LRT Jakarta kurang lebih sekitar 5 tahun. Tugas dan tanggung jawab utama masinis LRT adalah yang pertama, ya tentunya kita harus bisa mengoperasikan kereta LRT Jakarta itu sendiri, kemudian bisa membawa kereta tersebut dengan kondisi atau keadaan nyaman, aman, dan tidak lupa untuk tetap mengutamakan keselamatan dari penumpang itu sendiri. Di samping mengemudikan kereta di mainland atau di lintas, tugas masinis di LRT Jakarta adalah mengambil kereta atau membawa kereta dari tempat parkirnya di daerah di depo sebelum dan sesudah dinasanya. Jadi sebelum kita membawa kereta di mainland, kita ngambil kereta dulu atau nyiapin kereta dulu dari mulai tempat parkirnya atau stabling di depo lokasi. Untuk jumlah stasiun di LRT Jakarta ada 6 stasiun. Yang pertama stasiun Pegangsaan 2, terintegrasi atau connect dengan Transjakarta rute 12P dari Pegangsaan 2 menuju ke Jakarta International Stadium. Terus yang kedua ada Boulevard Utara, itu koneksi bus Transjakarta rute ke bandara juga bisa, Mbak. Ya, ketiga itu ada Boulevard Selatan. Terus keempat ada Pulau Mas. Di Pulau Mas itu ada transit Transjakarta koridor dari Pulau Gadung ke Harmoni. Kemudian setelah Pulau Mas itu ada Equestrian, stasiun Equestrian. Di Equestrian setelah itu yang terakhir ada stasiun Velodrome. Di Velodrome itu ada rute Transjakarta koridor dari Pulau Gadung ke Duku Atas. Untuk total jumlah kereta yang dimiliki LRT Jakarta ada 8 kereta, di mana tiap harinya yang berdinas hanya 4 kereta. Yang 4 itu dijadikan sebagai cadangan, ya, atau pengganti di kala 4 kereta yang berdinas di mainland itu ada kendala, ya. Untuk jumlah penumpang di tiap kereta tuh kurang lebih ada 135 orang. Nah, setiap satu rangkaian itu ada 2 kereta, itu 270 penumpang. Untuk pengoperasian LRT Jakarta sendiri itu manual dengan masinis, ya. Dimana kita mengoperasikan kereta LRT Jakarta secara manual, ya. Terus kemudian setiap berhenti di stasiun kita harus meluruskan atau mempaskan sensor PSD antara pintu otomatis itu dengan kereta, baru pintu bisa terbuka, seperti itu. Kemudian kita juga berdinas selain manual, kita dengan bantuan dari pihak OCC, ya, seperti itu. Untuk kriteria fisik menjadi masinis LRT, yang pertama pengendalian diri yang baik, kondisi fisik yang prima, mental yang kuat, tidak mengkonsumsi obat-obatan dan tidak bertato tentunya, Mbak. Untuk jam kerja sendiri masinis LRT sesuai peraturan di dalam kabin itu kita hanya diperbolehkan 4 jam di dalam kabin. Adapun kita untuk berdinas sebelum kita naik ke kabin itu kurang lebih ada waktu 1 jam sudah ada di kantor, ya, sudah hadir di kantor, ya, untuk
ya persiapan seperti itu. Untuk jumlah shift dalam satu hari dinasan ASP atau masinis LRT Jakarta itu ada 4. Shift yang pertama ada 5 round trip. Untuk shift kedua ada 7 round trip. Shift ketiga 7 round trip. Shift keempat ada 6 round trip. Ya. Untuk round trip sendiri itu 1 kali perjalanan ya Mbak. Jadi dari Pegangsaan 2 ke Velodrome, terus kembali lagi ke Pegangsaan 2. Nah, ya. Jadi 1 hari di LRT Jakarta itu ada 100 round trip. Untuk menjadi masinis LRT Jakarta, kita harus melaksanakan beberapa tahap pelatihan. Yang pertama ada pelatihan pendidikan dasar yang dilakukan oleh pihak internal dari LRT Jakarta. Melaksanakan diklat selama 2 bulan oleh Balai Pelatihan yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan. Setelah kita mengikuti diklat dari Balai Pelatihan yang ditunjuk oleh Kemenhub, itu kita melakukan uji kompetensi, ya. Di antaranya ada ujian tulis, wawancara, dan praktek. Kita perlu pendampingan dari pihak penyelia atau instruktur, di mana sampai kita dinyatakan layak dinas oleh penyelia atau instruktur. Untuk waktunya sendiri, tiap masinis berbeda-beda ya, Mbak. Ya. Ada yang kurang lebih 1 bulan atau bahkan mungkin lebih. Terdapat beberapa tes yang harus dilalui jika ingin menjadi masinis LRT Jakarta. Yang pertama, interview user sebagai calon masinis. Yang kedua, asesmen psikologis sebagai calon masinis. Yang terakhir, medical check up sebagai calon masinis. Sebetulnya untuk kendala atau tantangan sih tidak ada ya Mbak, karena alhamdulillah selama saya menjadi masinis LRT Jakarta, semuanya saya lalui dengan senang hati gitu. Jadi mungkin kita sebagai seorang masinis harus dituntut untuk tepat waktu, berangkat tepat waktu, untuk datang jangan sampai terlambat sebelum asesmen atau sebelum berdinas. Ya mungkin itu malah menjadi nilai plus ya Mbak, karena bisa membentuk sikap atau perilaku disiplin kita dalam kehidupan sehari-hari juga. Ya, seperti itu. Untuk benefit tiap bulan dari ASP LRT Jakarta terbilang cukup, dimana tiap bulannya kita mendapatkan benefit bulanan, kemudian ada tunjangan kilometer, dan yang terakhir ada asuransi kesehatan. LRT Jakarta adalah operator moda transportasi publik yang diperuntukkan bagi masyarakat menuju mobilitas ramah lingkungan.